kajian fikih karya Al-Alama Syekh Salim Ibn Abdullah bin Smith sampai di halaman terakhir mengenai ini ya, gambaran berjamaah itu terakhir itu ya. Sekarang mengenai jamaah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa inna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifada wal hasb al tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a al huda wa dalal al khair ibtigha'a wajhillah wa mardhati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita sampai di pasal baru atau bab baru, faslun syurut jam'it takdim, syarat jamak takdim. Jadi menjamak sholat itu ada dua. Menjamak artinya menggabungkan sholat. Bisa jamak takdim, yaitu mengambil atau menarik sholat yang kedua digabungkan dengan sholat yang pertama, atau jamak takhir, mengakhirkan sholat waktu pertama bersama dengan sholat waktu kedua. Yang bisa digabungkan, yang bisa dijamak sholat itu hanya zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Subuh tidak bisa dengan zuhur, asar tidak bisa dengan maghrib, isya tidak bisa dengan subuh. Jadi yang bisa digabung hanya zuhur asar atau maghrib isya. Nah, kemudian menjamak ini diperbolehkan baik karena safar atau karena hujan, bisa juga karena hujan. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya. Jadi orang boleh menjamak sholat ketika dia dalam perjalanan safar. Secara kesepakatan ulama, safarnya yaitu safar jauh, jarak 2 marhalah. Kemudian begitu juga orang bisa menjamak di dalam kota, walaupun dia tidak melakukan perjalanan jauh ketika terjadi hujan seperti yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Tapi ada syarat-syaratnya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Bagaimana menjamak sholat ketika hujan turun gitu ya. Begitu juga ada pendapat yang mengatakan boleh menjamak sholat di dalam kota dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakit, walaupun terjadi khilaf di antara ulama mengenai keabsahannya, tapi sebagian besar ulama mengatakan boleh jika sakit yang dideritanya itu menjadikan dia sulit untuk mondar-mandir melakukan sholat di waktunya. Jadi boleh menggabungnya. Begitu juga sakit yang membolehkan dia untuk sholat dalam keadaan duduk, ya. Nah, itu berarti boleh dijamak menurut sebagian ulama. Baik, kita lanjutkan. Jamak takdim. Yang pertama adalah syarat jamak takdim. Syarat jamak takdim yaitu asar dimajukan ke waktu zuhur atau isya dimajukan, digabungkan bersama maghrib, baik sholatnya mau dikosor atau tidak dikosor. Syarat pertama adalah al-bada'atu bil ula, dimulai dengan sholat yang pertama. Ketika orang mau melakukan jamak takdim, maka terlebih dahulu dia harus memulai sholatnya dengan sholat yang pertama dulu, yaitu sholat yang di waktunya, di waktu pertama, yaitu sholat zuhur, baru kemudian sholat asar, atau sholat maghrib, baru kemudian sholat isya. Ini syarat jamak takdim. Jadi
Jadi syarat jamak takdim yang pertama harus mendahulukan sholat yang pertama, baru kemudian sholat yang kedua. Sholat zuhur dulu baru asar, atau sholat maghrib dulu baru sholat isya. Kalau dia mendahulukan sholat asar dulu baru sholat zuhur, kalau dia mendahulukan sholat asar dulu baru sholat zuhur, padahal dia berilmu dan sengaja, maka sholat asarnya tidak sah. Sholat asarnya tidak sah, sholat zuhurnya baru sah, karena sholat zuhurnya di waktunya. Nah, sholat asarnya tidak sah karena didahulukan dari zuhur. Kalau dia mendahulukan karena bodoh atau karena tidak sengaja, maka sholat asar yang didahulukan dari zuhur atau isya yang didahulukan dari maghrib itu jatuhnya menjadi sholat sunnah, seperti sholat sunnah. Jadi syarat pertamanya harus mendahulukan sholat yang di awal dulu. Umpamanya saya di rest area ini mau mentakdim sholat asar ke zuhur. Ternyata orang yang sholat berjamaah di rest area itu sudah sholat jamaahnya sholat asar. Bagaimana saya boleh sholat asar bersama orang tersebut atau tidak? Tidak boleh saya sholat asar dulu. Kamu harus melakukan sholat zuhur dulu, sebab kamu melakukan jamak takdim. Jamak takdim syarat pertamanya harus dilakukan sholat yang di awal dulu. Zuhur dulu baru asar, atau maghrib dulu baru isya. Tidak boleh dibalik. Ini syarat jamak takdim ya. Jamak ada dua tadi ya. Jamak takdim tadi apa? Menarik sholat yang di waktu kedua menuju ke waktu pertama. Asar ditarik ke zuhur, isya ditarik ke maghrib. Syarat pertamanya harus didahulukan sholat yang pertama, zuhur dulu dan maghrib dulu. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah niyatul jam'i fiha. Niat menjamak sholat fiha, di sholat yang pertama. Kalau kita mau menarik sholat asar di zuhur, maka pada waktu kita melakukan sholat zuhur, kita juga harus menghadirkan bahwa kita akan menarik asar, menjamak asar bersama zuhur. Jadi waktu saya niat sholat zuhur, kalau saya jamak takdim asarnya mau saya gabung dengan waktu zuhur, berarti ketika saya melakukan sholat zuhur, niat saya usolli fardhu zuhri wa jam'an takdiman ma'al asar. Di waktu saya niat zuhurnya, saya harus menghadirkan jamak takdim asar. Nah, boleh saya niat jamak takdim, jamak mentakdim asar ini, saya masih punya kesempatan niat jamak takdim dari mulai saya zuhur, sholat zuhur, sampai saya sebelum salam dari sholat zuhur. Umpamanya saya di tengah-tengah sholat zuhur, kemudian terlintas di dalam diri saya, oh lebih baik ini jamak takdim aja, asarnya mau saya jamak. Belum salam dari zuhur, saya bisa nambah di tengah-tengah sholat jamak takdiman ma'al asar. Pokoknya sebelum salam dari sholat zuhur. Kalau saya sudah salam sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi, sudah ada kesempatan lagi saya menjamak asar dengan zuhur. Walaupun sebagian besar ulama mengatakan yang paling pendapat yang paling kuat, niat jamak takdimnya harus bersama dengan niat zuhur di awal tadi. Jadi bagaimana? Kalau saya mau menjamak sholat asar, masuk waktu zuhur bersama zuhur, maka niat saya usolli, waktu saya sholat zuhur niatnya usolli fardhu zuhri jam'an takdiman ma'al asar. Saya sholat zuhur jamak takdim dengan asar. Iya, kalau makmum juga seperti itu. Imamnya nggak takdim, kita. Nah, kalau imamnya nggak takdim, makmumnya mau takdim, ya makmumnya yang niat seperti itu. Ya.
Saya bisa sholat jamaah takdim tapi imamnya tidak mau takdim, bisa saja. Yang penting saya pada waktu niat sholat zuhur itu saya hadirkan di dalam niat zuhurnya di sholat yang pertama, niat mentakdim sholat yang kedua. Usolli fardhu zuhri jam'an takdiman ma'al asar. Atau kalau saya mau memajukan sholat isya ke maghrib, usolli fardhu maghrib jam'an takdiman ma'al isya. Nanti pada waktu saya sholat asarnya, usolli fardhu asri jam'an takdiman. Allahu Akbar. Waktu sholat isya'nya, usolli fardhu isya jam'an takdiman. Allahu Akbar. Lalu zuhurnya, usolli fardhu zuhri jam'an takdiman ma'al asar. Kemudian selesai salam sholat zuhur, sholat asarnya, usolli fardhu asri jam'an takdiman. Nah, yang paling urgent yaitu menghadirkan niat jamak di sholat yang pertama. Kalau di sholat yang pertama ini tidak ada niat jamak, maka saya tidak boleh berjamak sholat yang kedua. Paham maksudnya nih ya? Apa sholat yang pertama? Sholat yang pertama kalau saya majukan asar di zuhur, berarti sholat yang pertama zuhur. Usolli fardhu zuhri jam'an takdiman ma'al asar. Kalau saya niat memajukan sholat isya di maghrib, berarti sholat yang pertama adalah maghrib. Waktu saya niat maghrib, usolli fardhu maghrib jam'an takdiman ma'al isya. Baik, kita lanjutkan. Wal muwalah bainahuma, dan hendaklah sholat yang dilakukan antara maghrib dengan isya atau zuhur dengan asar. Kalau jamak takdim harus muwalah. Muwalah itu berkesinambungan. Jadi setelah salam sholat yang pertama, setelah salam dari sholat yang pertama, tidak boleh melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Langsung dia bangkit melakukan sholat yang berikutnya. Itu namanya muwalah. Kalau dia melakukan kegiatan selain kegiatan yang berhubungan dengan sholat, maka bisa putus jamaknya, sehingga dia tidak bisa melanjutkan jamak takdimnya, kecuali dia melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sholat. Umpamanya salam dari sholat zuhur, ini jamak takdim nih ya. Salam dari sholat zuhur, kemudian dia harus bertayamum, kemudian melakukan sholat asar, boleh-boleh saja. Atau salam dari sholat zuhur, ternyata wudhunya batal, dia harus bangkit wudhu lagi, kemudian melakukan sholat asar, sah-sah saja. Atau dia salam dari sholat zuhur, melakukan sholat sunnah, diperbolehkan asal sholat sunnah yang sangat ringkas, tidak boleh panjang-panjang. Jadi boleh, umpamanya saya takdim sholat asar ke waktu zuhur, saya lakukan qobliyah zuhur 2 rakaat, tidak boleh lebih dari 2 rakaat ya. Antara zuhur dengan asarnya itu tidak boleh lebih dari 2 rakaat dan harus 2 rakaat ringan. Jadi kalau saya mau melakukan qobliyah zuhur 2 rakaat, kemudian sholat zuhur jamak takdim dengan asar, setelah salam sholat zuhur saya boleh melakukan ba'diyah zuhur terlebih dahulu tapi 2 rakaat ringan. Kemudian setelah itu melakukan sholat asar. Baik. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah wadawamul udzur. Dawamul udzur, tetapnya udzur terus-menerus, sehingga membolehkan dia melakukan jamak takdim. Udzur itu dari mulai takbiratul ihram sholat yang pertama sampai selesai sholat yang kedua,
Ya, jadi kalau uzurnya tidak tetap, umpamanya ketika dia melakukan jamak takdim karena safar, umpamanya karena safar, dia masih berada di sholat yang pertama, tiba-tiba di pertengahan sholat yang pertama dia masuk ke dalam kota, umpamanya dia sholat di atas kendaraan, di tengah-tengah sholat yang pertama tiba-tiba dia masuk ke dalam kota, belum selesai sholatnya yang pertama, maka dia tidak bisa melanjutkan ke sholat yang berikutnya karena uzur menjamaknya itu sudah hilang. Nah, beda kalau uzur jamak takdimnya itu karena hujan, dia tidak harus terus-menerus seperti safar tadi ya. Jadi uzur itu kalau kita mau menjamak karena hujan, pada saat kita takbiratul ihram di rakaat yang pertama, hujan harus ada hujannya harus turun. Saat salam rakaat pertama, hujan harus turun. Saat takbiratul ihram di sholat yang kedua, hujan harus turun. Kalau di tengah-tengah itu hujannya berhenti, tetap sah sholatnya. Yang penting pada saat saya takbiratul ihram di sholat zuhur, hujannya harus turun. Saya takbir, Allahu Akbar, berhenti hujannya. Pada waktu saya mau salam, hujannya turun lagi. Nah, ini saya bisa melanjutkan, bisa jamak takdim sholat asar. Syaratnya ketika saya takbir di sholat asar, Allahu Akbar, hujannya harus tetap turun. Allahu Akbar, begitu takbir sholat asar, hujannya berhenti, tetap sah sholatnya, tetap sah. Nah, walaupun ada yang menambah lagi syarat jamak takdim ini, diantaranya ada yang menambah lagi sholat yang pertama harus sah. Kalau sholat yang pertama itu tidak sah, maka sholat yang kedua jadi tidak sah, harus diulang semuanya. Kemudian berikutnya adalah jamak takhir. Faslun syurut jamak takhir, jamak takhir. Jamak takhir berarti lawan katanya jamak takdim. Kalau jamak takhir berarti mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar atau mengakhirkan sholat maghrib di waktu isya. Nah, mana yang lebih afdal, jamak takhir atau jamak takdim? Secara umum jamak takdim itu lebih afdal daripada jamak takhir. Mengapa? Sebab jamak takdim itu menunjukkan sifat giat untuk mendahulukan sholat dari yang lain. Kalau jamak takhir itu menunjukkan rasa malas, ya, menunda-nunda sholat di waktu yang berikutnya, kecuali di beberapa kasus. Umpamanya saya kalau jamak takdim tidak ada jamaahnya, kalau jamak takhir ada jamaahnya, ya jamak takhir lebih afdal, ya, ada di beberapa kasus. Tapi pada umumnya jamak takdim itu lebih afdal daripada jamak takhir. Kemudian jamak takhir, syarat jamak takhir ini hanya 2. Jadi jamak takhir itu sebetulnya lebih mudah daripada jamak takdim. Karena kalau jamak takhir itu sholat yang pertama waktunya juga sudah lewat, jadi tinggal diakhirkan saja. Kalau jamak takdim, waktu yang kedua kan belum masuk, tapi ditarik ke waktu yang pertama, makanya syarat-syaratnya lebih banyak. Kalau jamak takhir, syarat-syaratnya ringan, cuma 2 syaratnya. Syarat yang pertama adalah niyatut takhir, waqad bagiya min waqtil ula ma yasa'uha. Lihat, ini yang paling penting ya. Niat takhir sebelum waktu sholat yang pertama itu habis. Ini paling penting. Orang banyak tidak paham. Ya sudah, jamak takhir begitu saja. Padahal orang yang mau mengakhirkan sholat, jamak takhir maksudnya, mengakhirkan sholat maksudnya jamak takhir, maka dia harus niat mentakhir sholatnya sebelum waktu sholat tersebut habis. Umpama kalau saya mau mentakhir sholat zuhur di waktu asar,
maka saya harus niat mentakhir sholat saya. Nawait jam'u takhir sholatul zuhur fil asar. Aku niat menjamak takhir sholat zuhurku dengan sholat asar. Niat ini kapan saya ucapkan? Niatnya saya ucapkan di waktu zuhur masih ada. Kalau saya tidak mengucapkan niat takhir, niat mentakhirkan zuhur di waktu zuhur sampai kemudian terdengar adzan asar, maka saya termasuk orang yang tidak sholat zuhur. Tergolong orang yang tidak sholat zuhur. Kalau saya tahu, saya sengaja, maka saya berdosa. Dan kalau saya kelupaan, lupa ya juga tidak ada hukumnya. Tapi kalau saya tidak niat mentakhirkan sholat zuhur saya, maka sholat zuhur saya kalau saya lakukan di waktu asar, jatuhnya bukan jamak takhir tapi sholat qadha. Karena saya di waktu zuhur tidak niat mentakhir sholat zuhur saya. Begitu juga kalau saya mau mengakhirkan atau mentakhirkan sholat maghrib bersama isya, maka sebelum habis waktu maghrib saya harus niat terlebih dahulu di dalam hati saya niat menjamak takhir sholat maghrib saya bersama isya. Kalau enggak, masuk waktu isya, adzan isya saya belum niat jamak takhir, maka sholat maghrib saya bukan sholat maghrib jamak takhir, jatuhnya qadha seperti orang yang tidak sholat maghrib. Nah, ini penting sekali, banyak orang yang tidak paham ini ya. Nah, maka ini syarat yang pertama ini ya, niat takhir ketika waktu sholat yang pertama itu masih tersisa. Nah, ada yang menambah ketika waktu sholat yang pertama itu masih tersisa cukup untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Ada yang mengatakan cukup 1 rakaat. Kalau tersisanya kurang dari 2 rakaat, terkurang dari 1 rakaat, niat akhirnya sudah tidak sah lagi. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat, sampai adzan asar. Pokoknya sebelum adzan asar kamu masih punya kesempatan takhir. Jadi untuk hati-hati, kita niatnya di awal. Begitu zuhur, waktu asar masih lama ini, langsung niat. Ya Allah, saya niat jamak takhir zuhur di waktu asar, atau saya niat jamak takhir maghrib di waktu isya, supaya kita tidak tergolong orang yang lalai. Kalau orang yang setiap adzan langsung di kepalanya ini mikir sholat, pasti dia tidak akan lalai. Tapi kalau orang adzan tidak adzan juga sama saja, buat dia jawab adzan juga tidak pernah. Adzan dikumandangkan, dia sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan televisinya, dia pasti akan lalai, lupa. Nah, hukum seperti ini mengingatkan kita untuk selalu ingat dengan sholat. Sebab perintah menjaga sholat ini adalah perintah wajib. Kemudian waqad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Kemudian wadawamul udri ila tamamit tsaniyah. Nah, uzurnya terus-menerus terjadi sampai sempurna sholat yang kedua. Kalau uzurnya tidak terjadi, maksudnya uzurnya putus sebelum sholat yang kedua itu dilakukan, maka jatuhnya juga sholat qadha walaupun tidak berdosa seperti yang melalaikan tadi ya. Umpamanya kita sholat jamak takhir sebelum selesai sholat yang kedua ternyata sudah masuk kota, ya berarti udurnya hilang, umpamanya sholat di atas kendaraan. Atau yang sering terjadi begini, niat jamak takhir
saya niat jamak takhir di waktu zuhur umpamanya, di luar kota saya niat jamak takhir. Ternyata prediksi saya sholat asarnya nanti masih di luar kota. Ternyata tahu-tahu saya bangun, loh, sudah masuk ke dalam kota. Mobil saya sudah sampai ke dalam kota. Padahal saya tadi sudah terlanjur niat mentakhir zuhur di asar. Ternyata adzan asar saya sudah ada di kota, belum sempat saya melakukan sholat zuhur asar secara jamak takhir. Kalau di dalam kota kan tidak bisa saya jamak takhir. Berarti bagaimana? Berarti udzur perjalanan itu hilang. Berarti saya tidak bisa jamak takhir lagi. Nah, apa yang harus saya lakukan? Ya sudah, kamu sholat zuhur qadhaan dan setelah itu sholat asar walaupun tidak berdosa. Karena kamu tadi niat jamak takhirnya sudah di luar kota. Nah, bisa dipahami ya. Saya kira itu. Kemudian sholat jamak takhir ini tidak harus didahulukan sholat pertamanya, tidak ada syarat itu. Kalau jamak takdim, sholat pertama harus didahulukan dari sholat kedua. Tapi kalau jamak takhir, boleh kita mendahulukan sholat yang kedua dari sholat yang pertama. Alasannya kemungkinan besar ketika kita melakukan sholat yang kedua itu pasti bersama orang-orang yang sholat berjamaah. Sholat zuhurnya bisa ditunda setelah itu. Nah, umpamanya saya mentakhir sholat zuhur di asar, di rest area atau di masjid di luar kota. Ternyata masuk masjid orang semua sedang sholat asar. Mana yang harus saya lakukan? Ya, kamu sholat asar terlebih dahulu supaya sholat asarnya tidak ketinggalan berjamaah, kecuali kalau kamu punya jamaah zuhur dan asar. Nah, walaupun sholat asarnya bisa didahulukan dari zuhur, tetap ulama berpendapat masih lebih afdol kalau kita tetap mendahulukan sholat zuhur. Nah, begitu juga kalau kita mentakhir sholat maghrib ke isya, kita boleh melakukan isya dulu baru maghrib, walaupun yang paling utama tetap mendahulukan maghrib baru kemudian sholat isya. Berbeda dengan jamak takdim. Kalau jamak takdim kita dahulukan sholat yang kedua, tidak sah. Nah, sholat yang pertama, yang kedua jadi tidak sah karena harus didahulukan yang kedua. Kemudian di dalam jamak takhir ini, setelah kita melakukan sholat yang pertama atau sholat yang kedua, kita boleh melakukan kegiatan apapun kemudian melanjutkan lagi jamaknya. Berbeda dengan jamak takdim. Kalau jamak takdim ada syarat mualah. Mualah itu begitu kita salam sholat yang pertama, kita tidak boleh melakukan kegiatan, langsung melakukan sholat yang kedua. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh pergi ke dapur, langsung lakukan sholat yang kedua. Kalau jamak takhir boleh. Umpamanya saya mentakhirkan zuhur di waktu asar, saya lakukan sholat zuhur. Setelah salam sholat zuhur, saya pergi dulu ke dapur, lihat cek apa, kemudian saya lakukan sholat asar. Boleh atau tidak? Boleh. Sebab sholat zuhurnya kan sudah lewat. Sholat asarnya di waktunya, sholat zuhurnya waktunya sudah lewat. Sholat asarnya di waktunya, jadi tidak perlu syarat mualah. Kalau jamak takdim, sholat asarnya belum masuk waktu. Nah, jadi perlu syarat mualah. Nah, saya kira ini yang bisa kita pelajari di pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas syarat qashar. Wah, ini sampai ketemu tahun 2024 belum selesai ya. Dari tahun 2000 karena waktunya sedikit ya, habis maulid. Tapi tidak apa-apa, sedikit-sedikit insya Allah. Yang penting kita paham ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala al-ardh ashrafna fatub alaina tawbah taksil li kulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا
ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عند طرش الشعب والحمد لله بالبدء والتنهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.